Bapak tentang kebudayaan yang ada di Kepala. Ya. Pertama, bagaimana sejarah berdirinya gereja ini? Apakah ada peristiwa penting di dalamnya? Dan apakah saat mendirikan gereja ini terdapat rintangan atau seperti penolakan dari warga sekitar? Ya. Jadi gereja Katolik Santo Yusuf Jember ini berdirinya yaitu sebelum kemerdekaan, yaitu tahun 1927. Namun operasionalnya baru 1928. Pada masa itu kehidupan moderasi beragama betul-betul terjadi dengan harmonis. Karena tidak ada muncul-muncul waktu itu kekerasan mengatasnamakan agama itu. Sehingga kami dengan mudahnya gereja Katolik untuk mendirikan, umat Katolik mendirikan gereja. Pertanyaan kedua, mengapa dalam perayaan Ekaristi roti hosti tidak menggunakan ragi? Bukankah sebuah roti itu identik dengan sebuah ragi? Apakah ada alasan khusus di dalamnya? Iya. Hosti itu tidak menggunakan ragi. Kenapa? Memang hosti itu harus alami. Roti itu harus alami. Itu merupakan tubuh Kristus. Jadi harus alami. Kalau ada roti itu kan, ragi itu kan istilahnya ada penyedap atau lebih enak dirasakan. Sedangkan itu harus secara alami tanpa ragi. Karena ragi itu sebenarnya bisa juga memabukkan, gitu. Sedangkan hosti itu betul-betul alami, dari bahan yang alami dan diproses pun juga secara alami, sehingga misalnya dikonsumsi itu memang rasanya hambar, tapi itu ada nilai sakralnya, yaitu tubuh Kristus yang sudah dikonsekrasikan menjadi roti yang sudah dikonsekrasikan menjadi tubuh Kristus. Nanti bisa Mbak lihat konsekrasi di browsing apa itu konsekrasi, ya. Makanya itu harus betul-betul alami, ya, karena memiliki nilai sakral, ya, atau manis, tidak ada penyedap, ya. Yang ketiga, bagaimana pengaruh kebudayaan lokal seperti budaya Jawa dan Madura yang ada di Jember terhadap praktik dan tradisi Kristen? Apakah ada perbedaan atau bahkan Katolik ini tetap melestarikan kebudayaan aslinya tanpa terpengaruh oleh budaya setempat? Gereja Katolik ini selalu mewadahi budaya-budaya yang ada di Indonesia. Karena umat Katolik ini berbagai macam penjuru, Mbak. Ada Jawa, ada juga dari Batak, ada juga dari Ambon, ada juga dari NTT, dan bahkan juga ada dari Papua, ada dari Sulawesi. Maka budaya-budaya setempat, termasuk Sunda, itu bisa hidup di dalam kegiatan ibadah umat Katolik. Apakah itu masuk di dalam lagunya, apakah itu masuk di dalam pakaiannya, atau tariannya, atau musiknya, untuk memandu kegiatan-kegiatan ibadah Katolik. Jadi ibadah Katolik itu dengan bebas menggunakan budaya dari daerah, ya, bisa ya, semuanya bisa hidup di dalam ibadah umat Katolik. Lagunya, musiknya, pakaiannya, atau tariannya bisa hidup, dan itu bisa dikemas di dalam ibadah atau misa dari agama Katolik. Terima kasih, Pak. Ya.